Jadi sambil sekolah, jadi saya dari kelas 3 SMA itu saya sudah ikut ini kerja tukang kerja pres ini. Kalau di sini bilang batako, pres batu untuk bangun rumah, Pak. Nah, itu sudah ikut dari saya kelas 3 SMA sampai saya tamat. Lanjut di samping saya ikut tes PLN itu, saya masih sempat ikut lanjut proyek saya itu, Pak. 10.000 waktu itu ya bagi saya besar sekali, Pak, karena jarang pegang uang 100.000, Pak. Mereka sempat takut, Pak, awal. Wah, itu kamu baru mau menikah sudah pegang strom tuh, nanti jadi apa nanti? Bahaya. Terima kasih buat istri yang selalu mensupport, mendukung setiap kegiatan, baik kegiatan kantor maupun kegiatan-kegiatan di luar. Yang pertama kaget, Pak. Kaget karena saya pribadi tidak pernah bermimpi untuk bisa jadi supervisor. Bahkan saya sendiri merasa sudah bekerja di PLN saja sudah bersyukur sekali, Pak. Apalagi mendapat promosi jabatan jadi supervisor, jadi seorang pemimpin yang walaupun bagi pribadi saya sesuatu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, setelah saya kemarin ke UP3 Lahat bersama teman-teman di UP3 Lahat, nah saya terbang lagi hari ini. Hari ini jelas ini dari seragamnya sahabat saya ini jelas hari ini hari Kamis. Hari Kamis, Pak. Tanggal 30 September 2021 ya. Iya. Nah, saya menyapa sahabat saya ini. Sudah lama sih kenal sama beliau. Pernah ketemu di konvensi PDKB di Udiklat Semarang. Pernah saya jadi supporter waktu itu teman-teman PDKB main futsal waktu itu di Makassar. Bang Jupe nih, nama panjangnya siapa, Bang? Nama lengkapnya Yohanes Fernandes Lai, Pak. Ya, cuman nggak dikenal kalau ditanya Yohanes Fernandes. Lah itu siapa? Tapi kalau dibilang Jupe, pasti orang tahu, Pak. Oke, baik. Iya. Sore ini kita ajak naik panggung Juve. Beliau adalah supervisor PDKB UP3 Flores bagian Barat. Siap, Oke, kita sapa. Semangat pagi. Pagi, Pak. PDKB. Safety. Yes. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut, saya tampilkan biodata dari Bang Juve berikut ini. Baik, biodata sudah kita tampilkan, sudah kita saksikan bersama ya, biodata dari Bang Juve. Mungkin Bang Juve dimulai dari biodata tadi, perkenalan dulu Bang Juve, silakan Bang. Ya, selamat sore teman-teman PLN, teman-teman PDKB se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Fernandes Lai. Biasa disapa, nama kerennya tuh Juven. Saya sekarang posisi sebagai supervisor PDKB di UP3 Flores bagian Barat. Jadi di PDKB Flores bagian Barat itu mulainya tahun 2018. Jadi kantor UP3-nya di Kabupaten Ende, sedangkan kami berada di ULP Labuan Bajo. Wah, cukup jauh itu ya. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, kita ke belakang sejenak. Dulu masuk PLN-nya di mana nih Bang Juve ini? Kalau saya tes awalnya di Kupang, Pak. Karena saya SMA-nya itu SMA di Kupang, tapi saya orang Flores dari Kabupaten Ngada di Bejawa, Pak. Tapi sekolahnya di Kupang. Saya sekolah tuh masuk SMA 2004, Pak. Terus tamatnya 2007. Lalu ada informasi terkait
tes PLN waktu itu. Waktu itu kan penerimaannya dari PLN untuk SMA IPA sama STM. Jadi waktu ada informasi dari tetangga, katanya ada tes PLN, coba kamu ikut. Siapa tahu sesuai dengan ini kompetensinya kamu, apalagi kamu anak IPA. Makanya saya coba ikut daftar waktu itu. Waktu itu gimana? Antusias dari teman-teman calon-calon waktu itu gimana? Rame atau gimana waktu itu? Rame Pak, itu lumayan banyak, sekitar 800-an sampai 900 peserta. Tersisa? Tersisa kami 32 orang Pak. Dari 900? Iya, tersisa 32 orang. 32 orang tersisa Iya. ya. Apa tuh persiapan dari Bang Juve sehingga masuk dari 32 orang itu? Kalau saya sendiri dari awal memang tidak punya pikiran Pak untuk mau tes PLN atau kuliah, itu tidak punya pikiran sama sekali waktu itu. Karena awal-awal waktu saya wawancara juga itu saya sempat sampaikan ke manajemen terkait keadaan. Karena bukan saya sendiri yang tidak mau kuliah atau tidak punya mimpi untuk meraih apa yang saya harapkan, tidak, tapi karena keadaan latar belakang keluarga itu yang buat saya berpikir, kalau berharap begini, keadaan orang tua begini, mau buat apa juga. Begitu Pak. Setelah tamat SMA itu saya kerja ikut tukang Pak. Jadi sambil sekolah, jadi saya dari kelas 3 SMA itu saya sudah ikut kerja tukang, kerja pres kalau di sini bilang batako, pres batu untuk bangun rumah Pak. Nah, itu sudah ikut dari saya kelas 3 SMA sampai saya tamat. Lanjut di samping saya ikut tes PLN itu, saya masih sempat ikut lanjut proyek saya itu Pak. Jadi waktu informasi, kan waktu itu tes cukup lama, dari bulan Agustus apa Juli waktu itu Ya. sampai di bulan November kami berangkat diklat ke ke Pandaan. Iya, waktu itu kan tahapan seleksi kan sistem gugur kan. Iya, sistem gugur. Cukup lama ya. Kalau dilihat Ya, cukup lama. Dari 900 tersisa cuma hanya 32 orang kan. Waktu itu masuk aja, nggak tahu ya ke PLN, pokoknya masuk aja, daftar aja Iya, gitu. masuk saja, terus ada semangat dari teman yang kebetulan lebih orang tua yang kita kerja sama-sama. Coba kamu tetap semangat, ikut saja apa yang kayak masuk ikut tes harus rapi, apa tuh selalu diingatkan. Siapa tahu kamu ini kan belum tahu nasibnya kita seperti apa, jadi disemangati. Itu bukan dari orang tua, dari keluarga tidak, tapi dari kenalan. Waktu itu kita sama-sama kerja, anggap saya guru kasar lah Pak. Iya. Masya Allah, itu buat membantu keluarga juga ya. Iya. Untuk biaya sekolah juga ya Bang Juve. Iya, selama itu sendiri cari uang untuk hidup makan sehari-hari itu dari proyek itu Pak. Taunya orang tua setelah tahu diterima di PLN gimana tuh Bang Juve? Itu setelah pengumuman terakhir Pak. Pengumuman terakhir kan harus butuh paling tidak ada uang saku lah Pak untuk berangkat ke Pandaan tuh. Itu juga ya mau gimana, dengan keadaan, dengan keterbatasan dari orang tua, pulang kampung dulu. Waktu itu dari Kupang saya pulang kampung, pamit sama orang tua, sekalian beli seragam yang hitam putih Pak untuk jadi siswa Prajab. Oke, setelah izin dari orang tua, minta restu dari orang tua, Bang Juve ini berangkatlah 32 orang itu ke Pandaan ya Bang ya? Ke Pandaan ya. Naik apa itu Bang dari Kupang? Dari Kupang pesawat Pak, pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya baru naik bis, itu sudah dijemput sama tentara waktu itu Pak, dijemput di bandara. Katanya kesulitan dana, kok bisa ke Pandaan ya? Pesawat lagi Bang Juve ini. Iya, karena enak Pak masuk PLN ternyata waktu itu. Setelah tahu, ternyata dibiayai PLN, itu senang sekali Pak. Oh, jadi bukan uang sendiri waktu itu? Dari bukan, Kupang ke Pandaan? Itu dibiayai PLN Pak, semua. Termasuk di Udiklat kita sempat diberi uang saku setiap bulan. Jadi kita kerja aja belum nih Bang Juve nih.
Kerja belum, dikasih uang saku. Oke, waktu itu berangkatlah naik pesawat 32 orang itu ke Pandaan, Bang ya. Iya, ke Pandaan Oke. semua, Pak. Nah, terus di Pandaan ke Samaptaan apa-apa dulu nggak sebelum ke diklatnya itu? Itu kita ke Rindam Brawijaya. Ternyata cuma transit aja di diklat Iya, cuma Pandaan transit. ya. Terus Iya. kemana lagi tuh, Bang? Kita ke Rindam Brawijaya. Itu selama 10 hari, Pak, itu. Udah tahu mau dibawa ke Rindam, udah tahu. Belum tahu, Pak, waktu itu kan kita cuma disuruh, ayo naik, suruh ini kemana, kita kan takut waktu lihat tentara tuh, diperintahkan kemana, kita dengan rasa takut sampai ada yang barang jatuh karena panik. Kita dibawa ke Rindam. Naik truk. Naik trek, Pak. Naik trek sama ini, koper, tas, semua tuh kita, waduh, kayak ini. Oke. Barang gabung sama barang-barang. Oh gitu, baik. Terus sampailah di Rindam ya, Brawijaya ya. Iya. Terus rambut waktu itu gimana, kan nggak gini kan? Setelah Iya, masuk blond. Rindam. Pelontos, Pak, botak semua. Terus dapat baju kebesaran di sana. Iya, Pak, dapat baju. Kita waktu itu baju hijau kayak ini, masih sama kayak Linmas, bajunya Linmas. Sepatu juga komplit ya dari atas. Iya, komplit, Pak. Waktu Topi. pertama kali pakai gimana itu? Waduh, itu kadang kita disuruh push up karena nggak tahu pakai itu sabuk. Terus kalau malam dilepas nggak itu bajunya itu, Bang? Malam kita ini setelah, tapi teman-teman yang dibagi shift untuk jaga barak itu tetap pakaian kebesaran itu, Pak. Oh, tetap ya. Oh, Iya. yang jaga-jaga itu ya. Yang- Berarti 10 hari di situ, Bang ya. Iya, 10 hari, Pak. Nah, apa nih hikmah dari tadi 10 hari bagi Bang Juve selama Hikmah. 10 hari gitu? Pelajaran apa yang bisa diambil dari 10 hari itu, Bang? Dari situ kita belajar bagaimana disiplin, Pak. Disiplin, waktu. Jadi itu bisa diterapkan kalau kita sudah bekerja, pada saat masuk kantor, bagaimana kita menerapkan disiplin waktu. Begitu, Pak. Ya, baik. Setelah selesai 10 hari, kembali lagi di Udiklat Pandaan, Bang. Iya, di Udiklat, Pak. Nah, di situ ngapain lagi tuh, Bang? Di Udiklat kita langsung ini, dibagi kelas. Ada yang di pembangkit, terus kita di distribusi. Setelah dibagi kelas, baru dibagi ruangan untuk belajar sehari-hari. Itu selama hampir 6 bulan, Pak. Pernah Karena pulang kita nggak? Pernah pulang nggak selama 6 bulan itu? Pernah pulang kampung? Tidak pernah, Pak. Mau jalan keluar saja susah, apalagi mau pulang kampung. Berarti selama 6 bulan di situ? Iya, selama 6 bulan. Oke, Di kan Pandaan. tapi kan nggak belajar terus kan ada hari-hari libur, Bang ya. Iya, Nah, itu kemana itu kalau hari-hari libur, Bang? hari libur kadang kita ke Surabaya, kadang kita ke Malang, Pak. Loh, uangnya dari mana? Itu uang saku, Pak. Syukur-syukur kalau uang sakunya masih sisa, Pak. Masih bisa jalan. Berarti udah dapat uang saku ya? Karena uang saku waktu itu 250.000, Pak. Tiap apa tuh? Tiap bulannya. Tiap bulan dia ya? Iya. Oh, jadi buat ya tahun segitu ya alhamdulillah banget ya. Terus Iya, jalan-jalan iya, ke Surabaya gitu Kang Jupe ya. Iya, kadang ke Surabaya, kadang ke Malang, Pak. Oh. 250.000 waktu itu, ya bagi saya besar sekali, Pak. Karena jarang pegang uang 100.000, Pak. Iya. Berarti udah sampai ke Malang, sampai ke Surabaya ya. Itu rombongan lah ya, Iya. jalan-jalan gitu ya. Iya, jalan rombongan baru Eh, dengan pakaian kebesaran juga kalau jalan tuh. baik. Apa Bang? 6 bulan itu antara lain apa aja Bang? Masih diingat pembelajaran apa aja Bang di Udiklat Pandaan kala itu Bang Jupe? Itu semua materi tentang kelistrikan. Jadi mulai dari dasar-dasar listrik, teori listrik, semua. Termasuk pelajaran agama juga ada dosennya. Iya. Berarti Abang kan waktu itu dari SMA kan? Iya, Ada nggak pelajaran apa di situ? SMA kala itu di Udiklat nyambung nggak gitu loh Bang? ada sedikit sih, Pak. Kayak fisika itu masih nyambung. Oh, iya.
Di kelas waktu itu berapa orang Bang Jupe? Di kelas kita 16 Pak. Oh 16. 16 itu, orang. itu campur ya, ada yang dari STM, SMA gitu Bang ya? Iya, campur. Nah, baik. Oke, terselesaikanlah 6 bulan di Udikat Pandaan. Selanjutnya kemana lagi Bang Jupe? Selanjutnya OJT Pak. OJT selama hampir 6 bulan juga. Di mana Bang? Kalau saya OJT di sekarang posisi UP3 Sumba. Di ULP Sumba Timur. Dulu masih ranting. Iya, waktu itu ranting ya. Iya, ranting. Saya OJT-nya di Sumba Timur. Terus SK-nya pengangkatan, saya SK-nya wilayah, Pak. Di wilayah? Iya, SK pengangkatan pertama itu di wilayah di SDM. Oh. Dari distribusi, larinya ke SDM. Oh, di komunikasi dan hukum, bidang SDM waktu itu ya? Di Iya, wilayah NTT ya Bang ya? Di wilayah, itu sempat 1 tahun. Terus, selanjutnya kemana? Setelah 1 tahun itu lagi kemana Bang? Dari wilayah, waktu awal pembentukan Rayon Kupang, ada ULP Rayon baru Pak, Rayon baru di Kupang. Makanya kita ikut asesmen dari seluruh UP3. Waktu itu masih cabang, jadi seluruh diikutkan untuk asesmen. Dari peserta ini dipilih beberapa untuk masuk dalam satu rayon. Dari manajernya sampai semua staff. Itu saya masuk ke Rayon Kupang 2010. Sebagai junior Opdis, operasi distribusi, operator distribusi. Tugasnya ngapain itu Bang? Atur sistem Pak, ngatur sistem jaringan yang ada di Rayon Kupang. Kebetulan sistem terbesar juga untuk wilayah NTT itu ada di Rayon Kupang. Ya, Kupang itu karena provinsi dari NTT ya? Iya. Baik. Berapa lama Bang di operator situ Bang waktu itu? Di Rayon Kupang itu 1 tahun lebih Pak. Jadi 2010, terus 2011 awal tuh ditawari mau masuk PDKB. Udah tahu Abang sebelumnya PDKB itu apa Bang? Belum tahu Pak, waktu itu disampaikan oleh Pak Manajer, mau tidak kamu ini masuk PDKB? Saya bilang kalau dikasih kesempatan, saya mau Pak. Kok mau gitu? Tahu juga belum PDKB Abang? Iya Pak. Kan belum tahu PDKB apa, mau aja nih Abang. Karena waktu itu kan tahu bahwa PDKB itu pekerjaan dalam keadaan pertengahan. Karena memang diminta saya waktu itu, saya sempat kena ini Pak, kena imbas strom waktu lepas LBS. Karena mungkin mereka lihat dari pada saat saya kena strom, mereka ganggu, bercanda gitu Pak. Kamu sudah bisa pegang strom nih, kayaknya kamu bisa nih masuk PDKB, mau nggak? Oh, mau Pak kalau dikasih kesempatan. Makanya dari Rayon Kupang saya sama Pak Arif Budiman. Waktu itu kita diambil dari unit-unit satu-satu orang, hanya di Rayon Kupang sama Ranting Alor. Itu yang Pak Iputu Eka sama Pak Aribayan. Kala itu di PLN NTT belum ada PDKB ya? Belum ada Pak, kita pertama. Oh, pertama. Terus kemana? Pembelajaran PDKB sendiri di mana tuh Bang Jupe? Kemarin 2011, tahun 2011 itu kita diklatnya di Semarang Pak. Di Udiklat Semarang. Berarti cukup lama juga kan biasanya kan kalau pembelajaran PDKB ya? Yaitu dari bulan Maret Pak, dari bulan Maret awal sampai sekitar tanggal 20-an Mei. Mungkin Abang mungkin ucapan terima kasih pada instruktur, masih ingat nggak Bang instruktur PDKB Bang Jupe? Salah satu instruktur pembelajaran PDKB kala itu Bang, ada ingat nggak Bang Jupe? Ada Pak Kaswadi. Itu yang selalu memberi semangat, memberi motivasi, selalu mensupport kami bahwa harus jadi yang terbaik karena kalian tim khusus, pasukan khusus. Itu Pak almarhum Bapak Kaswadi. Baik. Berapa orang waktu itu Bang di
tim abang itu, PDKB itu, atau pembelajaran itu bang? Personil awal 6 orang Pak. Kita diklat pelaksana, terus dilanjut lagi penyelia barengan sama teman-teman pelaksana. Oh. Jadi kita lanjut lagi dari pelaksana ke penyelia sekalian sama teman-teman pelaksana kita 6 orang. Jadi 12 orang Pak. Oh, hafal lah itu kota Semarang ya. Hafal Pak. Siswa abadi ini ya di diklat itu. Biasa kan diklat kan pembelajaran cuma berapa hari kan? Iya, sebelum pandemi memang kita sering sih ke sana Pak. Tapi semenjak pandemi sudah mulai ini dibatasi diklat, terus mulai ada perubahan-perubahan dari manajemen terkait diklat. Ya. Iya. Oke, pertama kali di pembelajaran itu gimana bang? Abang melihat PDKB bang? Merasa bangga Pak. Artinya PLN punya tim khusus, pasukan yang siap memberi yang terbaik untuk perusahaan dengan melaksanakan pekerjaan tanpa padam. Setelah 3 bulan melalui di Udiklat Semarang kala itu. Lanjut OJT. Di mana bang OJT bang? OJT-nya di Bali Pak. Itu pertama kali juga ke Bali. Pesawat lagi. Pesawat lagi Pak. Memang di PLN sekarang kemana-mana pesawat Pak. Dulu waktu SMA ya, paling dulu waktu SMA ngelihat aja ke atas paling ya. Pesawat lewat bang ya. Iya pesawat lewat. Itu lihat saja Pak. Paling sering naik kapal laut. Ya tahu sekarang alhamdulillah abang di dalamnya itu bang ya. Iya Pak. Oke, berangkatlah ke Bali ya. Sebelumnya udah pernah ke Bali bang Juve? Belum Pak, belum. Itu pertama kali. Masya, berapa orang tuh bang? Kita 12 orang Pak. Di mana di Bali di waktu itu di UP3 mana? Di Bali Selatan. Jadi kita dibagi Bali Selatan, Bali Timur, sama Bali Utara. Jadi saya dapatnya di Bali Selatan, di Denpasarnya. Sempat tamasya juga atau piknik juga di Bali? Iya, lebih banyak liburnya Pak, karena Bali kan banyak libur. Jadi sempat jalan-jalan ya, karena pertama kali abang Juve ini ke Bali kan? Iya. Oke, selesai OJT, terus kembali lagi bang, kemana bang? Iya, kembali ke unit Pak. Kita kembali ke unit, terus setelah pengadaan alat semua lengkap, kita uji kompetensi. Iya. Setelah uji kompetensi, kita juga masih menggunakan peralatan waktu itu pinjam punyanya Bali. Setelah uji kompetensi di tahun 2012 kita mulai action. Di mana itu pekerjaan pertama kali abang di Kupang, di mana bang PDKB bang? Itu pertama kita depan kantor Pak, depan kantor PLN. Metode berjarak? Iya, metode berjarak. Pertama kali disaksikan nggak sama semua Pak? Manajemen segala? Iya, semua manajemen saksikan. Waktu itu kita juga punya Bapak GM, Bapak Richard Safkaur. Itu benar-benar kita di support untuk PDKB. Oh, Pak Richard ya, setelah dari NTT kalau nggak salah beliau waktu itu langsung Kalimantan Barat ya? Iya, ke Kalbar. Ya. Waktu itu kita ketemu di Makassar. Kita pertandingan futsal Pak. Hobinya futsal ya. Waktu itu tim futsal dari PLN NTT ya? Iya. Pertama kali juga itu ke Makassar Pak? Iya, pertama kali juga Pak. Biasa naik itu lagi ya? Naik pesawat lagi. Kalau dihitung udah berapa puluh kali ini abang sejak di PLN pesawat ini. Sudah mulai dari masuk PLN Pak sampai sekarang. Dari calon malah waktu itu ya? Iya, dari calon sampai sekarang. Alhamdulillah. Dari yang hanya lihat di gambar sampai bosan Pak. Ya. Terus kita ketemulah waktu itu pernah ketemu Makassar. Di Makassar pernah kita ketemu, terus di Udiklat Semarang waktu itu konvensi PDKB ya? Konvensi PDKB 2014 ya? 2014. Ya, kala itu di PLN siapa bang? Pak Nur Pamuji kalau nggak salah Pak. Beliau juga waktu itu diangkat sebagai pasukan kehormatan PDKB ya? Iya. Waktu itu beliau launching PDKB Sentul langsung.
Setelah launching itu beliau sempat itu juga ya? Sempat sentuh langsung juga beliau ya? Iya, sempat Pak, sempat. Didampingi instruktur waktu itu ya, jadi Iya. langsung nyentuh langsung ya. Iya. Nah, di situ saya ketemu itu, waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol waktu itu ya. Iya, iya. Tahun 2014. Setelah sekian tahun akhirnya saya bisa silaturahim lagi nih sama Bang Jupe walaupun secara virtual ya. Tetap siap Pak. Nah, Bang, selama ini kantornya di mana Abang nih? Yang tahu Abang kan jabatannya Supervisor PDKB UP3 Flores bagian Barat. Flores Kantornya bagian Barat. di mana Bang? Kantornya di Labuan Bajo. Wah, Labuan Bajo. Kantor UP3-nya kan nggak di sana Bang? Iya, di sini kantor berdekatan sama kantor ULP-nya, ULP Labuan Bajo. Kalau UP3-nya di Kabupaten Ende. Bang, jaraknya dari Labuan Bajo ke Ende gimana tuh? Untuk perjalanan darat itu sekitar 10 sampai 11 jam, Pak. Perjalanan darat. Jadi kita kalau ada pekerjaan di Ende, berarti misalnya pekerjaannya hari Senin, berarti hari Sabtunya kita sudah harus jalan dari sini, Pak, biar minggunya bisa istirahat. Jadi harus begitu, Pak, karena jauh sekali perjalanan. Ya, baik. Ya, Masya Allah. Biasanya kan kantor PDKB itu mungkin satu area atau berdekatan atau dalam satu kota ya, biasa dengan UP3 ya. Iya. Nah, ini kok beda, Bang? Tahu sejarahnya nggak, Bang? Kalau awalnya dari informasi itu di sini jadi tempat pariwisata super premium. Jadi PDKB dibentuk dan ditempatkan di Labuan Bajo biar ada pekerjaan atau kegiatan di sini, bisa teman-teman PDKB bisa bantu support untuk acara di sini. Oh, iya. Ada berapa personil, Bang, teman-teman PDKB di UP3 Flores bagian Barat ini, Bang? Di sini 8 orang, Pak. 8, masih 6 landsman. Terus metodenya apa di sana, Bang? Di sini masih metode berjarak, Pak. Oh, tapi Iya. di unit wilayah NTT PDKB udah ada yang sentuh langsung juga ya? Iya sudah, Pak, di UP3 Kupang. Oh, udah ada di sana ya. Iya, UP3 Kupang. Nah, di Kupang, Labuan, sedikit dong informasi pariwisata di Labuan Bajo nih. Bang Juve, Abang Juve udah kemana aja nih pariwisata, Bang? Kalau di sini untuk traveling, Pak, bisa satu hari itu bisa 7 tempat. Itu bisa ke Pulau Padar, Pulau Rinca, Komodo, Pulau Kanawa. Itu pulau-pulau kecil, Pak, yang tempatnya bagus-bagus, Pak. Ada pantai Pink Beach, itu pantainya warna pink, air pasir warna pink. Terus yang foto Abang kirim ke saya itu, cerita dong, foto di mana itu, Bang? Itu di Pulau Padar, Pak. Itu waktu jalan. Gimana ceritanya bisa biar sampai ke situ? Mungkin ada teman-teman mau sampai ke situ dari Labuan Bajo sendiri harus apa gitu, naik apa gitu, Bang? Jadi nanti dari Labuan Bajo itu bisa pilih, Pak, mau naik speedboat atau perahu motor. Jadi untuk kita kemarin naik speed, Pak, itu sekitar 2-3 jam sampai ke Pulau Padar. Terus untuk mencapai ke atas tuh yang Abang kirim foto ke saya tuh, Abang kan diri di atas itu. Iya. Itu ada ribuan anak tangga, Pak, baru sampai ke atas, Pak. Baru gersang, Pak, di atas, tidak ada pohon untuk tempat berlindung, tidak ada. Jadi itu naik tangga, memang puas, Pak, kalau sampai di atas. Ketika difoto, lihat hasil fotonya, wah, keren sekali, Pak. Tapi untuk mencapai ke atas harus melewati ribuan anak tangga. Iya, Pak, ada beberapa tempat istirahat, tapi itu istirahatnya tetap, Pak, jemur di panas. Ya, tapi bagi sosok PDKB nggak masalah dong. Siap. Ya. Makanya saya tadi tanya, kalau saya ke sana ada ojek nggak gitu loh, Bang Jupe?
Ojeknya cuma buat semangat, kasih semangat Pak. Oh, kasih semangat aja agar biar nyampe. Kalau Iya. itu di puncaknya Bang ya, foto itu Bang Iya ya. di puncaknya Pak. Oke, sebelum lebih jauh lagi, nih saya tampilkan foto dasarnya Bang Juve ini. Nih. Baik Bang, selama di Labuan Bajo Bang, pekerjaan di mana Bang yang mungkin punya sejarah tersendiri Bang? Kalau untuk di sini medannya Pak, medannya kadang kita harus berhadapan dengan tanah longsor, terus pohon tumbang, gitu. Kebanyakan kita kerja di samping kita menghadapi tegangan, kita juga hati-hati dengan daerahnya, rawan longsor. Udara nggak pernah, gimana? Pernah hujan nggak Bang di sana Bang? Kalau di sini hujan kadang langsung longsor Pak. Kalau hujan seharian itu bisa langsung longsor. Berarti udah berapa tahun ini Abang di situ Bang? Di sini sudah genap 3 tahun Pak hari ini. Oh. Terus sekarang jabatannya sebagai supervisor Bang ya? Iya ya, supervisor PDKB. Supervisor PDKB ya, dengan personil 8 orang Bang ya? Iya, kita 8 orang. Ini ada apa? Rangkaian kata-kata dari Pak Beli Eka untuk sosok Bang Juve. Sosok yang ulet bekerja dan bertanggung jawab. Itu kata Pak Eka tadi Pak ke Eka. saya. Bang Juve layak jadi supervisor PDKB UP3 Flores bagian Barat. Nah, beliau ya tentu udah lama kan sama beliau, berarti kan beliau tahu sendiri kan, udah tahu lah luar dalam Bang Juve kan. Pak Eka udah tahu dong. Siap. Nah, terus kalau dari Bang Juve gimana melihat sosok Pak Eka sendiri, Bang Juve? Kalau Pak Eka tuh cara membimbing, mendampingi kita dalam melaksanakan pekerjaan ataupun ada informasi atau arahan, dia selalu menyampaikan untuk selalu disiplin, orangnya tepat waktu. Termasuk kalau main futsal. Iya, main futsal. Orangnya punya hobi futsal. Tergantung lingkungan sebenarnya, lingkungan mana yang bisa membawa beliau untuk ini, beliau selalu ikut memberi support. Iya, waktu awal-awal tuh PDKB Cup di Kupang itu dari beliau yang gagas pertama. Oh, gagas Iya. Pak. Iya. Makanya sampai dia pemain futsal bisa sampai ke Makassar, Bang ya. Iya, itu awalnya belajar futsal juga berkat beliau yang sering ini sewa lapangan, ajak kita main, makanya dari situ belajar, akhirnya dipilih untuk jadi timnasnya PLN NTT. Wah. Waktu itu 2011. Sebelum 2011 berarti udah melirik-lirik nih calonnya ya. Iya. Gimana nih pendampingnya waktu itu dari mana tuh Bang? Pendampingnya dari ND Pak, orang ND. Oh, orang ND ya. Iya. Berarti di kantor UP3 dong ya? Di kotanya. Dekat kantor UP3. Tahun berapa waktu itu nikahnya Bang? Nikahnya tahun 2011 Pak, bulan Juli. Bulan Juli. Berarti udah PDKB dong waktu itu ya? Iya, sudah Pak. Ngasih tahu nggak ke calon atau mertuanya Bang Juve ini seorang PDKB? Kasih tahu Pak. Mereka sempat takut Pak awal. Wah, itu kamu baru mau menikah sudah pegang strom tuh, nanti jadi apa nanti?
bahaya. Tapi saya menjelaskan kalau PDKB itu pekerjaan yang disiplin, yang punya SOP jelas, jadi kita tidak mungkin asal kerja. Sudah disediakan semua SOP semua lengkap. Jadi kita kerja sesuai standarnya. Oh, baru lega ya? Iya, baru lega. Kira diterima lah ya, abang ini ya. Baik, sekarang buah hatinya ada berapa, Bang? 2 orang, Pak, cewek. Woi, berarti abang paling ganteng sendiri ya? Ganteng sendiri, Pak. Pantesan foto yang dikirim paling ganteng gitu tadi tuh. Keluarga di Labuan Bajo juga, Bang? Iya, keluarga, istri, anak, semua di Labuan Bajo. Gimana dukungan dari istri sendiri gimana, Bang? Kalau istri sudah semenjak pacaran, Pak, itu sudah tahu waktu masih di Kupang. Jadi tahu, kadang tidak pulang rumah juga itu. Jadi sampai sekarang tuh istri kalau ada di kantor itu sudah sangat support untuk kegiatan di PLN. Yang penting informasi bahwa hari ini ada pekerjaan ini. Kalau di sini kita sering ini ke unit, Pak. Jadi misalnya dari sini Labuan harus ke Ende, seperti itu kadang 1 bulan baru balik lagi ke Labuan. Kadang ke ULP Bajawa atau Ruteng, itu kita harus berpisah sementara waktu. Iya. Oh, berarti udah biasa, Bang ya? Iya, kalau untuk istri sudah biasa, Pak. Itu semenjak di Kupang dari awal-awal sudah tahu. Kadang tidak pulang rumah juga itu sudah biasa. Karena tahu pasti lagi kerja. Oke, baik. Kalau di depan ini ada istri abang, apa yang abang hendak katakan? Terima kasih buat istri yang selalu mensupport, mendukung setiap kegiatan, baik kegiatan kantor maupun kegiatan-kegiatan di luar. Terima kasih banyak untuk istri. Untuk juniornya? Untuk juniornya tetap dukung Bapak, tetap sehat selalu. Oke, baik. Bang, waktu itu posisi abang kala itu di UP3 Kupang ya, PDKB, Bang ya? Iya, ya. Terimalah SK sebagai supervisor PDKB Flores bagian Barat, Bang ya? Iya. Gimana, Bang? Pas abang menerima SK itu gimana, Bang? Yang pertama kaget, Pak. Kaget karena saya pribadi tidak pernah bermimpi untuk bisa jadi supervisor. Bahkan saya sendiri merasa sudah bekerja di PLN saya sudah bersyukur sekali, Pak. Apalagi mendapat promosi jabatan jadi supervisor, jadi seorang pemimpin yang walaupun bagi pribadi saya sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi puji Tuhan dan terima kasih, artinya kepercayaan manajemen terhadap saya dan dari hasil kerja keras saya selama di PLN. Merangkul teman-teman itu, ngasih 7 orang berarti ya? Iya, 7. Gimana, Bang? Memang awal-awal sih agak susah karena dari saya sendiri kan belum punya ini kayak saya ciri khas untuk memimpin, belum pernah, Pak, belum pernah sama sekali. Apalagi kan di Kupang kan saya hanya preparator, hanya mengatur pekerjaan, jarang untuk atur-atur orang, urus orang. Tiba-tiba dipercayakan untuk, ini harus ada 7 orang nih, saya harus pikir bagaimana. Ini kan semua orang kan pasti punya pikiran sendiri-sendiri bagaimana cara merangkul teman-teman. Tapi sejauh ini teman-teman tuh selalu sejalan, sesuai perintah, sesuai arahan, selalu sama-sama, saling support. Makanya kita selama di sini hampir 3 tahun tuh aman, Pak, zero aksiden yang paling penting. Baik, Bang, sebelum turun panggung kita ini ada pesan nggak, Bang Juve, untuk teman-teman PLN Group, khususnya teman-teman PDKB TM, Bang? Siapa? Untuk teman-teman PDKB TM se-Indonesia, untuk tetap menjaga kesehatan, jaga stamina, fisik, dan terutama tetap patuh pada SOP dan keselamatan.
untuk teman-teman BKO di Papua, untuk PLN seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap jaga kekompakan, tetap jadi pelayanan publik yang terbaik untuk Indonesia terang. Baik Bang, maaf nih, di sela-sela Bang mau pulang selesai kantor, saya culik dulu ini Bang. Siap Pak, terima kasih untuk tegur sapanya di sore hari ini Pak. Ya, oke. Terima kasih. Demikian silaturahim saya dengan sahabat saya, Bang Juve, yang sudah saya kenal beberapa tahun yang lalu. Dan kami juga pernah ketemu ya. Pernah ketemu di Semarang, pernah ketemu di Makassar, dan pernah saya wawancarain juga nih Bang Juve ini. Baik. Iya Pak. Selamat sore dan tetap semangat dan PDKB. Safety, 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 yes. Yes, oke. Makasih Bang. Salam buat keluarga Bang. Siap Pak, terima kasih.